バカだろ。 Film ini diawali oleh seorang wanita cantik yang akan menikah, dan dia bernama Alina Suhita. Suhita teringat pesan orang tuanya saat baru pertama kali diantarkan ke pondok pesantren Al-Anwar. Di sini orang tua Suhita adalah teman dekat dari pemilik pesantren Al-Anwar yang bernama Kiai Hanan. Dan di sini juga terlihat bahwa Alina dan orang tuanya diperkenalkan dengan anak Kiai Hanan yang bernama Gus Biru. Jadi orang tua anak ini sudah sepakat untuk menjodohkan mereka sebagai penerus pesantren Al-Anwar nih nantinya. Gus Biru adalah mahasiswa aktivis yang bisa dan leluasa mengutarakan pilihan dan pendapatnya. Akan tetapi tidak dengan memilih pendamping hidupnya nih guys. Sedangkan Alina Suhita adalah santri perempuan terbaik yang dipercaya bisa meneruskan pesantren Al-Anwar bersama Gus Biru. Padahal di sini Biru sudah memiliki pacar pilihannya sendiri nih guys. Tapi mau tidak mau dia harus menikah dengan Alina Suhita. Hari pernikahan Gus Biru dan Alina Suhita telah tiba. Semua orang berkumpul di masjid untuk menyaksikan akad pernikahan mereka. Akad nikah Biru dan Alina berjalan dengan lancar, tapi di sana terlihat ada pacar Biru nih, yakni Rengganis yang menghadiri pernikahan Biru dan Alina. Melihat Biru menikah dengan wanita lain, dia langsung pergi sambil meneteskan air mata nih guys. Di sisi lain, orang tua Biru dan orang tua Alina sangatlah bangga dengan pernikahan itu. Malam pertama mereka pun tiba. Bukannya bahagia, Biru malah bilang ke Alina kalau dia tidak pernah mencintai Alina dan dia tidak akan menyentuhnya sedikit pun. Jadi, Biru meminta Alina untuk berbohong ke orang tuanya agar menjadi pasangan yang bahagia. Padahal Biru tidak mau sama sekali nih pada Alina. Bahkan mereka tidak tidur satu ranjang nih guys. Dan sebagai istri yang baik dan soleha, Alina mau tidak mau harus mengikuti permintaan suaminya itu. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Alina mengingat perkataan kakeknya saat masih sekolah dulu. Kakeknya mengatakan bahwa nama Alina Suhita adalah nama seorang putri kerajaan, dan arti dari nama itu adalah seorang wanita yang kuat. Jadi Alina harus bertarung dan tidak boleh menyerah dengan keadaan. Keesokan malamnya, scene diperlihatkan Alina yang sedang makan bersama mertuanya itu, sedangkan suaminya masih belum pulang bekerja. Ternyata Biru sudah sengaja makan di tempat kerjanya bersama teman-temannya nih guys. Sedangkan di rumah, Umi bilang setiap kali melihat Alina, dia membayangkan sedang menggendong seorang cucu. Ya, jangankan menggendong cucu, Alina saja di sana tidak disentuh sama sekali sama Gus Biru. Bagaimana mau punya cucu guys? Singkat cerita, Gus Biru pun datang, tapi dia dimarahi sama abi uminya karena dia pulang sampai larut malam. Udah kayak masih bujang aja nih si Gus. Tapi Biru tidak mendengarkan perkataan abinya dan langsung masuk ke kamarnya. Di kamarnya, Alina berusaha menjadi wanita dan istri yang baik nih guys. Mulai dari melayani suaminya dengan baik, seperti memberikan minuman, menyiapkan buku-bukunya. Tetapi, sikap Biru ke Alina cuek-cuek aja nih, kayak gak peduli sama sekali ke Alina. Saat Biru ke kamar mandi, Alina tidak sengaja melihat handphone Biru yang ada telepon dari wanita lain yang bernama Rengganis. Saat tengah malam, Biru keluar kamar untuk menelpon Rengganis. Dan Alina yang belum tidur pun mengintip suaminya itu dari kamar. Dan ternyata benar saja, Biru sedang teleponan dengan Rengganis nih guys. Keesokan harinya, Alina yang sedang mengajar muridnya tiba-tiba dijemput pulang karena ada seseorang yang datang dan ingin bertemu dengan Alina. Dan orang itu adalah Kang Dharma. Dia adalah guru Alina dulu pas Alina masih SMA. Mereka berdua ngobrol santai aja nih guys karena udah lama gak ketemu. Di sini Kang Dharma menawarkan ke Alina untuk ziarah ke makam kiai tempat tinggal dia. Tapi Alina bilang kalau dia akan pergi ke sana bersama Gus Biru nanti. Kang Dharma juga bilang kalau Alina lebih kurusan daripada sebelumnya dan bertanya ada masalah apa sama Gus Biru. Tapi Alina mengalihkan pertanyaan Kang Dharma dengan bilang kalau anak yatim yang dibawa Kang Dharma ke pondok pesantren Al-Anwar akan terjamin hidupnya. Di sini Kang Dharma tampaknya suka nih guys ke Alina melihat dari perhatiannya ke dia. Keesokan harinya terlihat Alina sedang perawatan di barbershop bersama temannya yang bernama Aruna. Aruna terus bertanya pada Alina mengenai malam pertamanya bersama Biru, tapi Alina tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari temannya itu.
Selanjutnya, Aruna mengajak Alina ke salah satu kafe yang sedang launching buku baru. Ternyata di kafe itu juga ada Biru yang sedang menghampiri seseorang, yaitu Rengganis sebagai penulis dari buku itu. Padahal ada Alina di sana, tapi Alina tidak bertemu sama sekali sama Biru maupun Rengganis. Sesampainya di rumah, Alina membaca buku yang didapat dari kafe itu. Dan dikatakan bahwa untuk menarik pasangannya, seseorang wanita harus berpenampilan cantik dan menarik di depan pasangannya. Saat Biru masuk ke kamarnya, alangkah terkejutnya dia melihat istrinya itu berpenampilan cantik dan sedang menggodanya. Biru terus-terusan menghindar nih guys saat Alina berusaha untuk menggoda dia. Dan pada akhirnya dia terpikat dengan kecantikan istrinya itu. Karena Alina yang begitu cantik dan selalu berusaha memancing Biru untuk menyentuhnya, mereka hampir aja nih untuk ciuman. Tapi tiba-tiba Rengganis nelpon nih guys ke Biru dan membuat usaha Alina gagal buat ngelakuin itu sama Biru. Atas kejadian itu, Alina sedih dan menangis di balik tembok kamarnya semalaman nih guys. Hari berganti, Alina mencoba membangunkan suaminya untuk sarapan bersama karena dia ditanyakan oleh Abi dan Uminya. Alina yang masih di kamarnya dihampiri oleh Uminya karena mereka terlalu lama nih buat makan bersama. Di sana, Alina bilang ke Uminya kalau Biru masih mandi dan dia nunggu Biru untuk selesai mandi dulu. Tapi Uminya malah nyuruh Alina buat masuk ke kamar mandi juga nih dan mandi bersama Gus Biru di kamar mandi. Katanya sih itu salah satu sunnah Nabi, harus mandi bareng sama suami. Asli baper banget nih film. Alina malu-malu nih guys, tapi sebenarnya dia mau. Setelah Biru selesai mandi dan Alina yang sudah menyiapkan pakaian untuk suaminya itu, bukannya seneng, dia malah marah-marah nih ke Alina atas kejadian tadi malam yang telah menggodanya. Dan Biru juga bilang ke Alina jangan sampai Alina ngelakuin dan bersikap seperti itu lagi. Di taman diperlihatkan abahnya Biru yang sedang mengetes Alina. Abah dan Uminya Biru sangat bangga dan kagum dengan kepintaran dan kecerdasan Alina dan mengatakan ke Umi kalau dia tidak salah memilih menantu. Serta Umi bilang kalau Alina akan menjadi kepala sekolah di pondok pesantren Al-Anwar. Di sisi lain, di kafenya, Biru yang sedang curhat sama teman-temannya dan minta saran dan pendapat atas pernikahannya dengan Alina. Tapi teman-temannya Biru malah memihak Alina nih. Keesokan harinya, Alina menjalani kesehariannya seperti biasa, yaitu mengajar para santri di pondok Al-Anwar. Namun, tiba-tiba Biru datang nih nyamperin Alina. Lalu dia marah-marah ke Alina karena Abah dan Uminya menyuruh mereka buat bulan madu nih guys. Biru malah menuduh Alina yang meminta bulan madu ke mereka karena sebelumnya Alina telah menggoda Biru di malam itu. Atas kejadian itu Alina sangat sedih guys karena dia telah dituduh yang enggak-enggak sama suaminya. Lalu dia mengajak temannya yaitu Aruna untuk ziarah ke makam Kiai Haji di kampung halamannya Kang Dharma. Di tengah perjalanan, Alina terus menangis hingga sesampainya di pesawahan. Karena Alina udah gak tahan lagi nih, dia berhenti dan melampiaskan kekesalannya itu. Aruna kaget guys mendengar cerita Alina kalau suaminya tidak pernah menyentuh Alina sama sekali. Dan Alina juga bilang kalau dia masih perawan karena Biru tidak mencintai Alina sama sekali. Dia menikahi Alina karena perintah dari Umi dan abahnya saja. Alina dan Aruna pun sampai ke tempat makam Kiai Haji dan Alina melakukan ziarah sambil merenungkan dan memikirkan solusi atas masalah dia dengan suaminya. Di sisi lain, Biru yang sedang bertemu dengan mantan pacarnya di sebuah kafe dan membahas tentang workshop yang akan dilakukan. Tetapi Rengganis menolak datang di acara workshop itu nantinya. Ternyata mereka dulu saling bekerja sama nih guys dan kompak dalam segala hal. Tetapi semuanya berantakan semenjak Biru menikah dengan Alina dan mereka selalu bertengkar. Scene juga diperlihatkan Umi yang sedang mengajar para santri dan Umi terlihat seperti yang mau sakit nih guys. Dan benar saja, di malam harinya Biru yang sedang memarahi istrinya karena seharian itu Alina dianggap keluyuran bersama Aruna. Padahal sebelum pergi Alina sudah menyiapkan semua obatnya Umi. Melihat Biru yang memarahi istrinya, Umi pun membela Alina dengan mengatakan kalau itu bukan salahnya Alina, melainkan murni kesalahannya Umi yang telat meminum obat yang sudah diberikan Alina kepadanya. Malam pun berlalu dan keesokan harinya saat makan mereka mengobrol santai aja nih. Dan abahnya juga bilang kalau abah dan Uminya 3 hari ke depan akan ziarah ke makam Wali Songo.
dan mereka akan tinggal berdua saja di rumah dan menitipkan rumah pada mereka. Di malam harinya, seperti biasa, Alina yang selesai sholat terus mengaji dan Biru yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi sesekali Biru melepaskan headsetnya dan mendengarkan Alina yang sedang mengaji. Biru seketika mengingat perkataan temannya waktu kuliah dulu, bahwa ada seseorang perempuan yang dijuluki perempuan pengabsah wongso. Pengabsah wongso itu adalah perempuan yang sempurna dan salah satu anggota tubuhnya mengeluarkan cahaya. Hanya laki-laki dengan kekuatan yang luar biasa saja yang bisa menikahinya. Dan Gus Biru melihat perempuan itu ada di dalam diri Alina Suhita. Tetapi sesekali Biru membayangkan perempuan itu adalah Rengganis nih guys, yakni mantan pacarnya itu. Keesokan harinya di sebuah kafe, Biru menelpon Rengganis dan membahas workshop yang akan mereka jalankan. Pada malam harinya, Biru mendatangi kontrakan Rengganis dan bilang kalau sebenarnya dia masih mencintai Rengganis dan dia akan menceraikan Alina lalu menikahi Rengganis. Tetapi Rengganis gak mau Biru melakukan hal itu. Rengganis tahu perasaan Alina kalau sampai Biru ngelakuin itu karena mereka sama-sama perempuan. Rengganis juga bilang ke Biru untuk melupakan semua hubungan yang mereka jalani sebelumnya dan Biru harus belajar untuk mencintai istrinya itu. Sesampainya di rumah, Biru tiba-tiba marah-marah gak jelas nih ke Alina dan menanyakan kenapa Alina mau menikah dengan Biru, padahal mereka tidak saling mencintai. Alina bilang kalau dia mau menjalankan amanah kedua orang tuanya dan menghargai jasa Umi dan abahnya Biru. Tapi Biru tidak percaya dengan omongan Alina dan menuduh Alina kalau dia menikah dengan Biru hanya ingin mengambil alih pondok pesantren Al-Anwar. Setelah pertengkaran mereka selesai, Alina pergi ke taman rumahnya dan menangis di sana sendirian. Di tengah-tengah tangisan itu, abahnya Biru datang menghampiri Alina dan bilang kalau Biru memang seperti itu. Tetapi sebenarnya dia anak yang baik, dan abahnya juga bilang ke Alina buat sabar menghadapi sifat anaknya itu. Serta abahnya meminta ke Alina buat maafin perilaku si Biru kepadanya. Keesokan harinya di pagi hari, Biru merasa tidak enak badan dan meminta tolong ke Alina buat ngambilin minyak kayu putih. Tapi Alina yang masih kesal memberikan minyak kayu putih itu dengan perilaku yang bisa dibilang cuek. Tetapi saat keluar kamar, Alina seketika khawatir nih ke suaminya karena dia masih dalam keadaan sakit sekarang. Alina di hari itu terus-terusan merawat suaminya yang sakit itu. Karena keadaan Biru yang tidak kunjung membaik, Alina segera membawa suaminya itu ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, Biru dirawat dan dia cuma sakit demam saja. Dia hanya butuh istirahat yang cukup. Setelah itu, Alina menemui temannya dan mengatakan kalau suaminya sedang sakit dan dia harus menjaga suaminya itu di rumah sakit. Aruna yang masih kesal ke Biru menyuruh Alina untuk tidak terlalu khawatir dan perhatian ke suaminya itu karena dia selalu membuat Alina kesal dan kecewa, dan juga agar suaminya bisa sadar kalau sebenarnya Alina juga nggak butuh ke suaminya itu. Alih-alih menuruti perkataan sahabatnya itu, Alina malah makin perhatian nih ke suaminya. Bahkan dia merawat suaminya dengan sabar di rumah sakit. Keesokan harinya, Alina terus merawat Biru. Karena merasa bosan, Biru meminta tolong ke Alina buat ngambilin buku-buku yang ada di kamar rumahnya. Dan Biru kaget serta kagum nih guys, karena Alina menghafal semua buku-buku koleksi Biru. Tak berselang lama, Alina datang membawa buku permintaan suaminya itu. Tetapi Biru sudah nggak mau baca buku lagi nih guys, dan dia menonton sebuah video perempuan lagi mengajar, yaitu Rengganis. Beberapa hari kemudian akhirnya Biru sudah bisa pulang. Di rumahnya, Biru meminta tolong ke Alina untuk memasak makanan karena sebentar lagi akan ada teman-temannya yang akan menjenguknya sambil membahas proyek baru. Tak lama kemudian, teman-teman Biru pun datang. Termasuk Rengganis juga ada di sana nih guys. Alina kaget melihat kehadiran Rengganis di rumahnya dan dia bisa bersikap selayaknya istri Biru di depan teman-temannya. Alina berkenalan ke semua teman-teman Biru dan Alina bersikap baik dan ramah ke teman-teman Biru termasuk ke Rengganis. Saat Alina sedang menyiapkan makanan, dia tidak sengaja mendengar proyek baru suami dan teman-temannya. Alina yang cerdas sedikit memberikan masukan dan pendapat ke mereka tentang proyek barunya untuk menjadikan pesantren Al-Anwar sebagai objek utama pekerjaan mereka. Biru sebenarnya kurang setuju nih dan tidak mau Alina ikut campur dengan proyek mereka. Tetapi teman-temannya yang lain malah sangat setuju dan kagum dengan pendapat Alina.
Saat di dapur, Alina dan Rengganis sedang mengobrol nih guys. Rengganis bilang kalau sebenarnya dia dan Biru dulunya berpacaran dan dia adalah mantan pacarnya si Biru. Mendengar hal itu, bukannya marah, Alina malah sabar dan santai menanggapi perkataan Rengganis. Sepulangnya dari rumah Biru, Rengganis terlihat sedih nih dan menangis melihat Alina dan Biru sangatlah cocok jadi pasangan suami istri. Hari pun berganti. Di pagi hari, saat Biru masih tidur, Alina membangunkan suaminya dan bilang kalau dia mau pergi ke rumah orang tuanya bersama Aruna. Tapi Biru melarang Alina untuk pergi ke sana karena dia tidak bisa ikut bersamanya. Jikalau Alina pulang sendirian, mereka akan ketahuan kalau mereka ada masalah dalam rumah tangganya. Dengan cerdik, Biru mengajak Alina buat makan di luar agar Alina tidak jadi pulang ke rumah orang tuanya. Alina sedikit kaget dan senang dengan perlakuan Biru kepadanya kali ini. Sesampainya di sana, Biru bersikap sweet banget nih guys ke Alina. Dari membukakan pintu mobilnya sampai menggandeng tangan Alina. Biru di sini bilang kalau tempat makan ini adalah tempat favorit dia bersama abinya. Dulu dia sering makan di sini bersama abinya. Perilaku Biru saat itu benar-benar berubah guys. Dia menyiapkan daging terbaik untuk Alina dan mencucikan tangan Alina. Gimana gak baper nih si Alina? Keesokan harinya, Biru mengajak Alina pergi ke kafenya. Di sana, Alina takjub dengan desain kafe Biru yang bagus dan unik, berbeda dengan kafe yang lain. Tapi Biru bilang kalau abinya tidak setuju kalau Biru berbisnis kafe, karena abinya bilang itu tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Tiba-tiba sahabatnya Biru datang dan dia juga dikenalkan dengan Alina. Saat Alina di rumah, Abi dan Uminya pun datang dan Alina menyambut kedatangan mereka. Abah bilang ke Umi kalau dia lapar dan bertanya ke Alina dia sekarang masak apa. Tapi Alina sengaja nih gak masak makanan apapun di rumah dan mengajak mereka untuk makan di luar sesekali. Dan ternyata Alina mengajak Abah dan Umi buat makan di kafenya si Biru. Biru sangat senang nih karena itu juga pertama kalinya Abah dan Uminya datang ke kafenya si Biru. Abinya Biru yang awalnya tidak suka dengan bisnis Biru tiba-tiba setuju nih dengan kafe yang dijalankan oleh anaknya karena di sana juga terdapat buku-buku tentang keagamaan dan ada musola juga di sana. Saat malam harinya, mereka melakukan sholat berjamaah di musola kafe itu. Terus dilanjutkan dengan makan malam bersama. Saat makan, Abi dan Uminya Biru menyindir Alina dan Biru tentang masalah anak. Temannya juga bertanya nih ke Biru dengan bilang kapan punya anak. Mendengar hal itu, Alina sedikit tersinggung dan dia pergi dari sana. Lalu Biru mengejar Alina dan bertengkar masalah itu karena mereka gak ngapa-ngapain sama sekali. Alina juga bingung nih menghadapi suaminya seperti itu dan bagaimana cara ngadepin pertanyaan-pertanyaan dari Umi dan abahnya yang selalu minta cucu. Saat mereka pulang dari kafe, di kamarnya Alina yang sedang membaca buku dihampiri oleh Biru dan suaminya itu bilang kalau dia sudah siap melakukan agar mereka segera mempunyai anak. Tapi Alina menolak nih dan bilang kalau dia tidak siap. Alina tidak mau dihamili ataupun mempunyai anak dari seseorang laki-laki yang tidak mencintai dirinya. Di pagi hari, Biru, Alina beserta teman-temannya itu terlihat sedang mengajukan proposal ke abahnya Biru untuk melakukan proyek di pesantren Al-Anwar. Abinya sangat tidak setuju dengan proyek mereka itu karena abinya menganggap itu bisa merusak citra baik dan moral anak-anak di pesantren Al-Anwar. Tapi Alina berusaha menjelaskan dengan baik-baik nih ke abahnya Biru kalau pemikirannya abah salah tentang proyek yang akan dijalankan oleh mereka. Setelah proposalnya dilihat oleh abahnya Biru, dia pun setuju dan menerima proyek mereka. Mereka pun mengadakan proyek pertama, yaitu dengan membuat video dokumenter tentang pondok pesantren Al-Anwar dan memperkenalkan apa saja fasilitas yang berada di pondok pesantren itu. Di saat malam harinya, Alina yang kelihatan bahagia nih, ditambah lagi Biru yang juga terlihat senang. Abi dan Uminya mengira kalau Alina sudah hamil. Tapi Alina bingung nih mau jawab apa dan terpaksa Alina harus berbohong di depan suaminya. Di kamarnya, Biru marah-marah nih ke Alina. Kenapa dia harus berbohong ke orang tuanya? Alina balik tanya dong, bukan cuma Alina saja yang bohong, tapi Biru juga bohong ke orang tuanya tentang perasaannya ke Alina. Dalam pertengkaran mereka, Alina bilang kalau dia ingin cerai saja dengan Biru karena dia selalu dibuat kecewa oleh suaminya itu dan menyuruh Biru menikah dengan Rengganis. Keesokan harinya di tempat kerja, Biru semakin dibuat pusing nih dengan rumah tangganya bersama Alina.
Tiba-tiba temannya memberikan video dokumenter pesantren Al-Anwar yang sudah jadi, dan di situ juga terdapat satu surat dari Rengganis. Biru sempat melihat video itu sebentar, tapi setelah membaca surat dari Rengganis, Biru bergegas dan langsung pergi. Ya, dan benar saja, Biru pergi ke kontrakannya Rengganis. Dia memohon untuk yang kedua kalinya Rengganis mau kembali kepadanya. Dia juga bilang kalau Biru akan menikahi Rengganis karena Alina lah yang menyuruh Biru untuk menikahi Rengganis. Mendengar itu, Rengganis bukannya bahagia, tapi dia tetap menolak ajakan Biru karena dia bilang sudah ada Alina yang pantas menjadi istrinya Biru. Sesampainya di rumah, Biru kaget karena Alina sudah tidak ada. Tiba-tiba Alina ngechat nih dan bilang kalau dia sudah pergi ke rumah kakeknya. Dalam perjalanannya itu, Alina yang diantar sahabatnya, dia curhat nih tentang rumah tangganya bersama Biru. Malam itu Alina dan Biru tidur sendiri-sendiri di tempat yang berbeda sambil memikirkan hubungan mereka. Sesampainya Alina di rumah kakek dan neneknya, dia menjelaskan tentang hubungan pernikahannya dia dengan suaminya. Tapi Alina meminta agar masalah ini tidak didengar oleh orang tuanya. Hari berganti, scene diperlihatkan Aruna yang mau pergi pulang karena dia hanya mengantarkan Alina ke rumah neneknya. Dan di sisi lain, terlihat Biru yang sedang meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya ke Abi dan Uminya karena selama ini dia telah menyakiti hati istrinya. Mendengar pengakuan Biru, Abinya pun murka dan marah besar nih ke dia karena dia telah memperlakukan Alina seperti itu. Dan bahkan Abinya pun tak segan-segan mengusir Biru dan menyuruhnya pergi dari rumahnya sebelum dia menemukan Alina dan membawanya pulang. Di rumah nenek Alina ternyata ada Kang Dharma yang menghampiri Alina. Dia sengaja pergi ke situ tidak lain untuk menghibur Alina yang sedang sedih. Dan Kang Dharma sempat bilang kalau dia akan menunggu Alina jikalau Alina tidak bahagia dengan Biru. Wih, ternyata Kang Dharma mencari kesempatan dalam kesempitan juga nih guys. Di sisi lain, terlihat Rengganis yang akan berangkat ke Belanda yang diantarkan oleh temannya. Tak berselang lama, Biru datang untuk mengejar Rengganis. Bukannya memperbaiki hubungannya dengan Alina, malah mengejar Rengganis lagi nih si Biru. Akhirnya di kereta, Biru bertemu dengan Rengganis dan dia berbicara dengan Rengganis. Scene diperlihatkan keesokan harinya di mana Kang Dharma datang lagi ke rumah neneknya Alina. Tapi ternyata di sana juga ada Biru yang datang menghampiri Alina. Melihat Biru ada di situ, Kang Dharma buru-buru cabut nih dengan perasaan yang sedih dan terlalu berharap ke Alina. Di kebun terlihat Biru yang sedang meminta maaf ke Alina atas kesalahan yang dia perbuat padanya. Bukannya memaafkan Biru, Alina malah menanyakan kabar Umi dan Abinya terlebih dahulu ke Biru. Biru bilang kalau Abi dan Uminya sangat marah ke Biru dan dia juga khawatir kalau Alina tidak akan kembali lagi ke pesantren Al-Anwar. Dan Alina mengatakan dia tidak akan mungkin bisa mengusir Rengganis di dalam hatinya Biru. Tapi Biru bilang tanpa diusir pun Rengganis sudah pergi dari hatinya si Biru. Selama ini penilaian Biru terhadap Alina itu salah dan Biru telah menyanyiakan Alina selama ini. Diperlihatkan ternyata kemarin Biru menemui Rengganis bukan mengajak balikan lagi nih guys, tetapi dia meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal ke Rengganis. Di sini Biru benar-benar minta maaf dengan setulus hati nih guys dan meminta Alina untuk menjalin hubungan suami istri dengannya lagi. Di malam hari saat makan malam, nenek Alina memberikan ramuan nih yang katanya ramuan ini sangat bagus untuk para istri agar suaminya makin lengket. Tengah malam saat hujan turun dengan derasnya, Biru menutup pintu dan semua jendela yang ada. Lalu Biru memeluk Alina yang sedang menangis dan bilang kalau Alina tidak perlu khawatir lagi karena Biru sudah berjanji untuk mencintai Alina dengan sepenuh hatinya. Janji gak bakalan baper nih si Alina. Dan tak berselang lama mereka pun bercocok tanam nih guys. Di pagi harinya, terlihat dari senyuman Alina yang sangat bahagia banget nih. Dia mengatakan pernyataan yang menurut gua ini keren banget nih guys. Dia bilang seperti ini, "Namaku Alina Suhita. Telah ku menangkan perang ini dan kini aku telah bertahta di hatinya. Al-Quran berada di tanganku, suami berada di pangkuanku, pesantren Al-Anwar di pikiranku, Abah dan Umi di hatiku, dan benih mas biru baru saja singgah di rahimku." Gimana menurut kalian guys? Dan tak berselang lama, Alina pun pulang ke rumah Abah dan Umi Biru. Dan film pun berakhir dengan happy ending nih guys. Gimana guys? Filmnya keren bukan? Menurut kalian film ini dapat rating berapa nih dari 1 sampai 10? Dan jangan lupa komen di kolom komentar ya guys. Dan thank you buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis.